Seiring berjalannya waktu, perubahan tetap akan kita temui. Hal yang tidak dapat dihindari, setiap zaman memiliki perkembangan dalam setiap aspek kehidupan. Sama seperti peradaban yang selalu berubah dari abad ke abad, tahun ke tahun, bahkan hari ke hari, membuat makna dan budaya semakin memudar, kehidupan semakin acuh dengan berjalan berjauhan, serta sejarah yang kian terlupakan. Saya Gongistri, saya bukan merupakan seorang arkeolog ataupun ahli sejarah. Saya hanya warga biasa yang sedang mendalami dan juga meneliti sejarah yang dimiliki oleh tempat saya lahir dan juga tempat saya tinggal, yaitu Desa Adat Kapal. Merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi. Tepatnya saya sedang mendalami sejarah dari salah satu pura yang dimiliki oleh Desa Adat Kapal, yaitu Pura Purusada Kapal. Dugaan saya adalah pura ini memiliki sejarah yang berpengaruh dalam pemujaan luhur jagat Bali. Dengan seiring bergantian abad dan juga perkembangan zaman, kita seringkali lupa suatu hal yang penting tentang masa lalu kita sebagai umat Hindu Bali. Salah satu contohnya itu adalah melupakan makna dan juga tidak mendalami atau tidak mencari tahu tentang mengapa sesuatu bisa terjadi atau mengapa suatu hal itu bisa ada. Beberapa Purana menyebutkan bahwa Pura Purusada ini merupakan pusat peradaban Bali. Tidak ada yang tahu pasti mengenai awal munculnya Pura Purusada ini dan mengapa ada banyak sekali Pura Purusada yang tersebar di daerah Bali. Apakah ini saling berkaitan? Sedikit informasi yang saya dapatkan tentang pura ini, dugaan awal saya merupakan dokumen-dokumen mengenai Pura Purusada ini telah hilang pada awal masa penjajahan. Dan dari beberapa narasumber yang telah saya tanyakan dan saya cari tahu juga, ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan apa yang saya temukan. Berdasarkan babat atau cerita di masyarakat yang tersebar, bahwa dulunya ada awak kapal laut yang jatuh menurut dari kata jong karem yang diambil dari bahasa Jawa kuno, di mana jong ini artinya adalah kapal. Maka desa ini pun mulai disebut dengan Desa Kapal. Apakah ini adalah suatu kebenaran? Dari apa yang saya selidiki dan juga saya dalami, saya belum menemukan sejarah pasti tentang Desa Adat Kapal yang berkaitan dengan Pura Purusada Kapal dan juga mengapa Pura Purusada ini dikatakan sebagai pusat peradaban Bali. Dan sekarang saya bertemu dengan narasumber sekaligus menjabat sebagai Bendesa Adat Kapal. Beliaulah mengoleksi beberapa lontar yang berkaitan dengan Desa Adat Kapal. Saya Iketut Sudarsana menjabat selaku Klien Desa Adat Kapal. Sekarang saya akan menyampaikan pertama tentang sejarah Desa Adat Kapal yang berkaitan dengan Pura Purusada. Desa Adat Kapal ini awalnya ada yaitu tahun 908 kalau tidak salah ya, atau sakanya yang pas 830 ya, ditambah 78 kalau tidak salah itu ke tahun 908 Masehi ya. Nah, desa ini sebelum bernama Desa Kapal namanya Desa Jong Karem ya, Desa Jong Karem. Nah, kenapa diberi nama Jong Karem? Karena dilandasi dengan adanya suatu kapal yang karam ya,
di wilayah pesisir, kemungkinan desa-desa ini dekat dengan pantai di zaman dahulu. Ya. Makanya desa ini disebut Desa Jongkarem. Nah, lalu setelah Pura Sada itu berdiri tahun 1137 Masehi, ya, cikal bakal daripada desa kapal ini diawali dari Pura Sada, yaitu pada zaman pemerintahan Sri Jaya Sakti. Ya. Hingga ada suatu peristiwa kejadian besar di desa kapal, bahwa ada seekor burung besar yang jatuh menurut sastra Kundalini Tatwa, ya, jatuh di Jaba Pura Bangun Sakti. Ya, peninggalan arkeologinya masih ada terdapat di Pura Bangun Sakti. Dari Desa Jongkarem itulah dirubah namanya menjadi Desa Kaempal, gitu ya, Desa Kaempal. Nah, dari Desa Kaempal ini dirubah lagi namanya menjadi Desa Kapal pada saat kedatangan daripada orang-orang Kalinga yang merestorasi Pura Sada. Pura Sada ini merupakan cikal bakal, menurut Purana Pura Sada adalah cikal bakal Pulau Bali, atau disebut dengan Banua Bangsul. Nah, lalu siapa yang dipuja di Pura Sada? Pemujaan utama di Pura Sada itu adalah bergelar Sangyang Guru Siwa Guru atau Sangyang Siwa Pasupati. Itu gelar beliau. Tahun berganti tahun, ya, setelah datangnya para Arya Majapahit ke Bali, setelah Bali takluk oleh Majapahit, ya, ditempatkanlah para Arya di desa-desa tertentu yang merupakan daerah strategis menurut pandangan orang Majapahit, sehingga di kapal ditaruh salah satu Arya dari Majapahit bergelar Arya Dalancang, ya. Nah, Arya Dalancang pun akhirnya menjadi pengempon, pemucuk di Pura Sada. Nah, begitu berakhir masa Arya Dalancang di kapal, akhirnya terbentuklah Kerajaan Mengwi yang cikal bakalnya juga di Desa Kapal. Beliau yang juga sebagai pemucuk di Pura Sada. Nah, sehingga dengan demikian kami juga sekaligus menangkis bahwa Pura Sada itu bukan berdiri pada zaman Kerajaan Mengwi. Ya, berdasarkan sumber yang ada, bahwa Pura Sada itu terbentuk, dibangun seperti sekarang itu pada masa pemerintahan Sri Jaya Sakti di Bali, itu pada zaman Bali kuno sebelum dinasti Sri Aji Jayapangus berkuasa di Bali, ya. Sebelum berkuasa di Bali, dilanjutkan dengan Sri Aji Jayapangus. Secara sejarah bisa kami menjawab bahwa Pura Sada itu adalah peninggalan Raja Sri Jaya Sakti di Bali, namun bentuk-bentuk bangunan agak mirip dengan bangunan Jawa Timur, ya, karena ini pengaruh daripada restorasi tahun 49 oleh Tuan Krisman, ya. Nah, Pura Sada coraknya menggunakan corak Jawa Tengahan, yaitu Candi Prambanan. Candi Induk dikelilingi oleh perawara-perawara kecil yang ada di sekitarnya. Nah, itulah sebabnya di Pura Sada ini ada Candi Induk dikitari oleh beberapa pelinggih yang ada di sekitarnya. Itu konsepnya adalah konsep Jawa Tengahan yang menganut paham adalah paham Siwa Buddha. Terbukti di Pura Sada itu di samping ada patung Siwa, juga ada patung Buddha, dan adanya stupa-stupa sampai hari ini masih kita lestarikan di Pura Sada. Yang kiri kanan dari candi itu ada bangunan berbentuk stupa. Ini menguatkan kita bahwa Pura Sada itu adalah sinkronisasi, ya, antara ajaran Siwa Buddha di Bali dalam
konsep Buddha Mahayana. Di samping itu, Pura Sada banyak yang bertebaran di luar desa adat kapal. Ya, kenapa sampai mana yang lebih awal? Jelas yang ada di desa adat kapal ini terbukti bahwa pada saat odalan di Pura Sada yang ada di luar desa adat kapal semuanya nunas tirta atau nunas pekuluh ke Pura Sada. Ya, yang besar itu ada di Kampial, ada di Kute, ada di Abian Semal, ada di Pacung Blakio, ada di Tegalantang Gianyar, Ubud, ada di Banjar Sungguhan Gianyar. Sudah itu di daerah Tabanan, terutama di Pejaten. Sudah itu ada di Kerambitan, itu banyak tersebar seluruh Bali. Nah, bahkan yang di Selingsing ada lagi. Di Selingsing, karena dia transmigrasi sebagian dari penyungsung Pura Sada di sana, pada tahun 2019 dia membangun Pura Sada di Sulawesi, yaitu di tanah Manado. Ya, nah sehingga dengan demikian Pura Sada yang ada di Bali ini adalah induknya di desa kapal. Ya. Saya bersama dengan tim sedang menuju ke Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, karena mendapat informasi bahwa Pura Sada ada keterkaitannya dengan Pura Tuluk Biu yang ada di Batur, Kintamani. Sekaligus mencari kebenaran informasi tentang Pura Sada. Pada saat itu, saya bertemu dengan Jero Mangku Tuluk Biu yang mengatakan bahwa Nata Pura Sada ada dalam Purana Pura Tuluk Biu. Om Swastiastu, Om Awigamastu Nama Sidyam. Ringidadane, ringidane, kalar jero sarang sami atu, sarang sami. Aditang jaga pacang aturang kawintenan hubungan antara Tuluk Biu dengan Pura Sadanya nih. Yang manut dengan sejarah yang lontar utawi kitab utawi prasasti sana ke bawah puniki Sari Manik Tuluk Biu. Nika hubungan antara Pura Sada dengan Tuluk Biu hubungannya adalah tendados lepasang sebenarnya nika kan. Tendados lepas napi mawinan kadia sapunika winan winten bisa manida betare diki winten kaler winten kelod. Dan nika ngawinang. Winten segara winten gunung. Awinan tendados pisahang Purusa lawan Perdana. Purusa punika peragayan gunung, perdananya adalah peragayan segara. Nah nika, nah winan laris, irika ke bawah sering lontar Sari Manik Tuluk Biu utawi prasasti Sari Manik Tuluk Biu nika kemanggehang pisan, kejelasan pisan punika kawintenan nyane sakai maon. Kemungkinan dumun nggih, abad-abad sebelum abad menginjak ke abad ke-20 dan keniantu penglingsir ditiang menawi teh saking dumun sampun ngarereh Pura Sada niki kuanten saking Pura Sada durung nahanin rauh mriki ngenten niki kenten atuh mangdaida uning nah awinan punika sapunapi yang dikatakan ngenten yen menawi pada waktu zaman durung wenten mobil wenten kendaraan penglingsir ditiang tetap mereka penglingsir saking Pura Sada menawi patah janika pemargi nih kenten napi mawina sampunika awinan wenten laris ka baos Pura Sada nika ke baos sedikit ring lontar Sari Manik Tuluk Biu sedaweg Bali durung wenten iki Bali durung wenten kantun Toya mayogayah beliau supaya wenten puniki kesana ka baos Banua Panjang utawi Lantang. Nah niki tiang sami riki ring Pura Tuluk Biu bukan berdasarkan cerita niki cerita puniki tertulis dengan fakta bukti otentik kinten atuh mangdatan simpang napi kami kayunin niki kinten pangter sinsal. Nah nika napi malih yen titiang raosang titiang hubungan-hubungan punika manut yang sejarah yang lontar napi prasasti riki ring Tuluk Biu sane sampun ke surat saking tahun 933 tur maning sampun ditiang cingak riki ring prasasti taler prasasti nika sampun manggah 112 149 147 nika wenten sampun nika kawintenan Tuluk Biu nika wacan sampun. Nah nika lempengan prasasinya nika wenten di 933 saka lempengannya kurang enten iwang lempengan 4 tapi lempengan 5 nika.
Tentu dari beberapa informasi mengenai sejarah tentang Pura Purusada, kita perlu mendalami apa makna terdalam yang ada di pura ini, agar nantinya dalam pengertian tidak terjadi kekeliruan tentang Pura Purusada. Saat ini saya bertemu dengan narasumber yang mendalami tentang rohani, filsafat, dan juga makna. Beliau adalah Ketua Yayasan Batur Kalawasan, Kriya Batur Cepaka Tanggep. Nggih, pemirsa, Lugreang Dumun titiang Nyina yang angge, wastan titiang Guru Rai Dwi Payana, titiang pinake angge Griya Batur Cepaka Tanggep, tur maning titiang pinake Ketua Yayasan Batur Kalawasan. Di dalam lontar lebur gangsa dikatakanlah di sana yang menjadi pusat peradaban atau Wanuo Bangsul itu adalah di kapal. Nah, kenapa? Karena di situ ada sloka yang mengatakan nata pura Purusada. Jadi dari segi sloka natanya mengatakan bahwa itu pusat, dari pura Puru itu juga menjadi pusat, sada atau suda yang menjadi penyucian. Jadi dari segi sloka secara tekstual mengatakan bahwa satu pusat peradaban itu ya memang ada di kapal. Nah, sekarang dibuktikan dari pemujaan yang ada di kapal, tentunya ada di Purusada itu ya sudah terbukti dari 3 konsep. Yang pertama yang namanya konsep tegak. Yang kedua yang namanya linggih. Yang ketiga namanya lingga. Kenapa Purusada itu tegak odalannya itu di Tumpak Kuningan? Dan ini sangat jelas sekali penjelasannya. Kalau sudah sanis caro klion, nah di Sundarigamo dijelaskan, di Lebur Gangso juga dijelaskan, itu ngaran tumpak. Nah, tumpak ini adalah siklus dari peredaran Rah Surya, di mana peredaran terakhir disebut dengan tumpak atau tumampak, tampak yang sebagai keputusan. Ya, jadi dekat itu akan menjadi awal. Maka dari itu salah satu yang disebutkan di dalam lontar Lebur Gangso adalah dalam peredaran 30 huku. Di antara 30 huku ini ada 6 tumpak. Dari 6 tumpak ini hanya ada 2 tumpak yang tidak bertemu dengan peredaran bulan, yang disebut dengan Sukla Paksa. Disinilah filsafat rohani diturunkan dalam bentuk piodal atau ngodalin. Jadi ketika beliau diodalin niki di Tumpak Kuningan, berarti Tumpak Kuningan secara perhitungan tata surya dia tidak akan pernah bertemu dengan purnama. Ketika tidak bertemu dengan purnama inilah disebut dia dengan filsafat wulan tan asirah. Bulan tan asirah ini ada 2. Kalau dia kalau dia bulan tanpa sirah, bulan kepangan ngaran gitu. Jadi gerhana bulan namanya. Kalau matahari tanpa sirah, gerhana ngaran gitu. Jadi ada 2 yang diwarisi slokanya itu, bulan kepangan artinya gerhana bulan, matahari kepangan namanya gerhana atau gerhana gitu. Nah, disitulah pemaknaan di mana ketika beliau diodalin di Tumpak Kuningan yang dikatakan ulan tan asirah. Ketika beliau diodalin di ulan tan asirah ini, beliaulah terbukti menjadi sirahnya gitu. Makanya simbol dari sirah itu ada 2, cakra dan trisula itu sendiri yang diturunkan dalam bentuk wujud menjadilah cenigo dan tamyang gitu. Nah, itu ada di tutur Sundarigamo.
Kan banyak orang merayakan Odal di Tumpak Kuningan ya. Tapi Ulu ini tidak bisa mereka duplikasi. Tidak akan pernah bisa. Nah, kembali lagi, apa hubungannya Purusada dengan pura-pura yang lain? Satu, kita lihat dulu dari odalan beliau itu ada di Tumpak Kuningan. Ketika menjadi sirah atau menjadi kepala, beliaulah menjadi pusatnya. Makanya kepala itu disebut pusat. Hari ini disebut kepala adalah pemerintahan. Dari Perlingan, Tegak, Linggih, Linge, Ida Batara yang ada di Pura Purusada ini, Sugro Pukulun yang menjadi simbol utama itulah Sugro Pukulun Pangton Kena Raja Pinula adalah Ida Batara Rahwana itu sendiri. Di dalam Parwo dikatakan beliaulah yang bisa memiliki ilmu dasamuka, di mana arti dari dasamuka ini adalah cikal dan bakal dari dasa aksara. Dasa aksara ini akan menjadi cikal dan bakal itu adalah Dewata Nawa Sanga. Barulah beliau nanti dispilsapatkan sebagai Rahwana gitu. Pura Purusada dimaknai dengan sirah yang artinya kepala. Dalam tubuh manusia, kepala memiliki pusat atas indera yang kita miliki. Sama halnya dengan Pura Purusada yang menjadi pusat atas peradaban jagat Bali itu sendiri. Sangat banyak sekali makna terdalam tentang Pura Purusada, mulai dari teritorial wilayah, tegak odalan, pemujaan sampai dengan bangunan-bangunan yang ada di Pura Purusada. Mengenai bangunan Pura Purusada, pada dasarnya memiliki 3 struktur yang mengambil konsep Trimandala, yaitu Nista Mandala Jaba Sisi, Madya Mandala Jaba Tengah, dan Utama Mandala Jeroan. Hari ini, saya bertemu dengan jero mangku Pura Purusada untuk melihat dan mencari tahu secara langsung mengenai pelinggih serta pemujaan yang ada di Pura Purusada. Nah, niki sampun setelah hatinya irage dawi Dr. Tapak Sanarau meriki jadi tangkil keluar Purusada. Usun mapuning ring pelinggih ratus dahan, ring pohon beringin. Nah, rauh meriki ring ajeng ide betara Ratu Ngurah Sakti. Taler Ratu Ngurah Ketut pastani nah iki taler nunas atau mepiuning sedere yang jagi ngaturan bakti kelur utawi debetare tapakan sedere yang jagi katuran melinggih ring bale Sumangyan utawi bale gajah nah, ring baler Ratu Ngurah nah iki wenten persimpangan dari Gunung Batu Karu. Pada zamannya dulu kan tidak seperti sekarang, transportasi dan sebagainya. Ya kita cukup datang ke sini kalau enggak mungkin pingin ngerasi bakti ke Batu Karu. Sudah ada mau ke Gunung Agung Gunung Batur, sudah ada mau ke Tratebang, ya itu istilahnya ngayap gitu. Ya. Terus niki Gunung Agung Gunung Batur. Itu juga artinya sudah mengalami banyak kali restorasi. Kalau kita ini lihat itu hanya arcanya yang asli sekarang. Ya, itu ada yang bilang waktu perbaikan atau restorasi besar terakhir tahun 49, ya diubah sebelumnya itu megah. Fotonya yang lihat ya ada foto-foto yang masih disimpan megah itu bangunannya tidak berkerep. Mungkin karena takut ke berikutnya ada gempa besar dan kehancuran besar. Ya, dibentuklah begitu. Nah, niki candi berbentuk punden berundak ya. Nah, niki tingginya hampir 16 meter yang distanakan di sini. Ada ikon pemujaannya Sangyang Jiwa Guru, benten stana Dewata Nawa Sanga ya. Dewata Nawa Sanga yang jiwanya ditaruh di
tingkat kedua, maksudnya kan di tengah. Oh, di tengah Iya, tingkat karena kedua. kan tidak mungkin. Nah, terus dianggap sudah di tengah itu. Terus di bawahnya itu ada Saptarsi. Ini ada 3, ya. Ini kan 3, di selatan 3, di belakang 1. Ya 7 Saptarsi. Nah, ini disebut Dumun sebelum artinya punya sebutan seperti sekarang Plinggih Satya. Dulu Siwantah Plinggih Alit-alit. Gitu. Artinya kan konsepnya Gunung Agung, Gunung Batur, Purusa, Perdana, ada bapak, ibu, ya, ada anak-anak, kan ada gunung kecil dianggap anaknya mungkin alit-alit nih. Gitu. Nika Dumun sebelum artinya kita ada sistem sambiangan, mau mendirikan sambiangan, sudah peradaban modern, ya. Nah, nika ada pohon-pohon besar. Nah, mau ditebang mengalami hambatan, itu ada sudah penunggunya, perkanggi berumrah. Nah, harus tunas diganti sama Plinggih. Dari beberapa sumber yang sudah saya cari tahu dan saya temui, mereka mengatakan bahwa pura-pura Sada ini ada kaitannya dengan pura-pura yang tersebar di Bali. Satu persatu sudah terungkap mulai dari prasasti, Purana maupun babat tentang keberadaan Pura-pura Sada sebagai pusat peradaban Bali itu sendiri. Senang dan lega juga rasanya mengetahui informasi-informasi yang telah saya dapatkan mengenai Pura-pura Sada Kapal. Tentu sangat bermanfaat untuk saya ataupun masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menambah ilmu sejarah yang berada di Bali. Semoga dengan ini kita sebagai masyarakat Bali bisa mengetahui asal-usul mengapa sesuatu hal itu bisa terjadi, mengapa sesuatu hal itu bisa ada, terlebih lagi itu mengenai Bali, serta kita juga bisa mengetahui perkembangan abad dan budaya Bali itu sendiri.